Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nama saya adalah Ludi Mauludina Abdul Fatah. Di sini saya akan mengajar pelajaran IPA. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang kepada kalian semua yang telah bergabung ke dalam keluarga besar Pondok Pesantren Az-Zikra. Mudah-mudahan segala cita-cita kalian, keinginan kalian selama bergabung di Az-Zikra itu tercapai, dan mudah-mudahan kalian menjadi generasi robani, generasi penerus para nabi. Amin. Kita akan belajar pelajaran mata pelajaran IPA. Nama Ustadz adalah Ludi Mauludina Abdul Fatah. Asalnya yaitu dari Bogor. Lama mengajar di Az-Zikra itu dari tahun 2015. Apakah kalian sudah mendownload buku elektronik IPA-nya? Kalian download di Google Classroom-nya ya. Kalau sudah download, itu kalian buka yang bab pertama. Bab pertama, objek IPA dan pengamatannya. Pada bab yang pertama ini, kita akan membahas tentang apa saja sih ruang lingkup IPA itu, dan untuk mempelajarinya kita harus ngapain aja. Oke, kita simak baik-baik ya. Sebelum kita masuk ke dalam materi inti, kita harus tahu terlebih dahulu apa saja sih yang menjadi ruang lingkup IPA itu. Seperti yang kalian ketahui ya, IPA adalah kepanjangan dari ilmu pengetahuan alam. Berarti yang akan kita pelajari itu adalah tidak jauh tentang alam. Jadi ruang lingkup yang akan kita pelajari itu tidak jauh dari yang namanya alam. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, apa aja sih yang ada di alam? Apa aja yang ada di alam semesta ini? Banyak. Ada tumbuhan, hewan, manusia. Ada batu, pasir, air, gunung, udara, matahari, bulan, planet-planet, meteor, dan lain-lainnya. Tapi secara garis besarnya, objek di alam semesta itu dikategorikan menjadi dua. Yang pertama, objek biotik dan objek abiotik. Objek biotik itu adalah objek makhluk hidup, tumbuhan, hewan, manusia. Dan objek abiotik adalah objek benda-benda mati, benda yang tidak bernyawa. Contohnya air, udara, pasir, batu-batuan, planet, matahari, cahaya, dan lain-lainnya. Jadi objek pengamatan IPA terdiri dari objek biotik dan objek abiotik.
sains. Sains itu kita tidak bisa lepas dari sains ya. Kalau bahasa Indonesianya IPA, kalau di bahasa Inggrisnya sebutannya sains. Hasil dari pengamatan IPA atau hasil dari produk dari sains itu adalah teknologi canggih yang berupa telepon seluler atau HP, televisi, pesawat terbang, tank baja, apalagi banyak lah itu ya. Terus untuk hasil dari pertaniannya, buah-buahan dengan sifat-sifat unggul, contohnya buah semangka tanpa biji. Terus hasil persilangan hewan-hewan, yaitu banyak hasil persilangan hewan-hewan ya, contohnya tentang ayam petelur, ayam pedaging. Itu hasil dari sains untuk hewani. Jadi semua yang kita alami sekarang di dunia ini itu hasil dari produk-produk sains. Coba kalian bayangkan kalau kita hidup tanpa sains. Wah, itu kita sama aja kayak kembali ke zaman batu ya. Kalau zaman batu kan memotongnya pakai batuan yang tajam, bukan memakai pisau. Terus kalau kita butuh api, itu harus diketrek dulu batunya, antara dua batu diketrek sampai memercikan api. Kalau sekarang kan ya tinggal beli aja korek api, cetrek keluar api. Kalau masak ya gampang, nyalain kompor, cetrek keluar api. Kalau zaman batu boro-boro ada kompor, kalau mau masak ya harus ngumpulin kayu dulu. Terus untuk supaya ada api ya harus tadi dua batu yang diadu sampai mengeluarkan api ya. Itu kalau tidak ada sains. Sangat bete sekali ya kalau di dunia ini tidak ada produk-produk hasil dari sains. Kalian dari rumah ke Haji Kera jalan kaki, kalau nggak ada hasil produk dari sains. Jalan kaki, bayangkan saja jalan kaki. Dan di Al-Quran pun banyak ayat-ayat tentang sains. Banyak, terutama di ayat-ayat di juz 30. Objek IPA. Nah, jadi objek IPA tadi ya ada dua. Objek IPA ada dua, objek biotik dan objek abiotik. Jadi keseluruhan dari yang ada dalam alam semesta ini dan interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. IPA dibagi menjadi empat sub ilmu, 4 bagian ilmu. Dalam IPA ini dibagi menjadi 4 bagian ilmu. Ilmu fisika, kimia, biologi, dan ilmu bumi dan antariksa. Fisika yang berhubungan dengan fisik, kimia berhubungan dengan bahan-bahan kimia, biologi yang berhubungan dengan makhluk hidup, bumi dan antariksa berhubungan dengan bumi dan antariksanya. Waktu kalian SD itu kalian belajar IPA-nya, belajar biologinya aja ya. Jadi belum belajar tentang fisika, kimia. Nah, kalau SMP sekarang
Kalian jangan kaget kalau di IPA ini ada rumusnya, ada hitung-hitungannya mirip dengan matematika. Nah, kalau yang berhubungan dengan hitung-hitungan dan rumus itu adalah bagian pelajaran fisika. Kalau tentang makhluk hidup itu adalah biologi. Hal tentang bumi dan planet-planetnya, bagian-bagian bumi, bagian atmosfer, stratosfer dan lain-lain, antariksa, planet-planet, Merkurius, Venus, bumi, Mars dan lain-lain, itu akan kita pelajari nanti. Sains dan kerja ilmiah. Pengertian sains: ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala alam di sekitar kita, itu adalah sains, yang berupa pengamatan tingkah laku hewan, pergerakan benda, dan fenomena alam, contohnya gunung meletus dan lain-lain. Jadi untuk meneliti semua ini, kita harus mempunyai rasa ingin tahu, jujur, kreatif, tidak mudah percaya, objektif, tekun, teliti, dan terbuka. Metode ilmiah. Metode ilmiah itu cara kita supaya kita bisa mengamati, menyelidiki, dan mengenali tentang objek IPA tersebut. Jadi metode ilmiah itu adalah cara kita supaya kita bisa mengamati, menyelidiki, dan mengenali tentang objek IPA tersebut. Jadi ilmuwan zaman dulu sudah membuat dan menyepakati sebuah metode atau cara untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan erat dengan IPA. Jadi metodenya itu disebut dengan metode ilmiah. Langkah-langkah metode ilmiahnya. Langkah-langkahnya, yang pertama adalah merumuskan masalah. Yang kedua, menyusun kerangka berpikir. Yang ketiga, mengajukan hipotesis. Yang keempatnya, merancang percobaan. Yang kelima, menarik kesimpulan. Yang keenam, menganalisis data. Yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, menyusun kerangka berpikir. Yang ketiga, mengajukan hipotesis. Yang keempat, merancang percobaan. Yang kelima, melakukan percobaan. Yang keenam, mencatat data. Yang ketujuh, menganalisis data. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan. Jadi ini tidak boleh tertukar posisinya, harus sesuai. Yang pertama, merumuskan masalah. Yang keduanya, menyusun kerangka berpikir. Yang ketiganya, mengajukan hipotesis. Yang keempatnya, merancang percobaan. Yang kelimanya, melakukan percobaan. Yang keenamnya, mencatat data. Yang ketujuhnya, menganalisis data. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan. Jadi itu adalah langkah-langkahnya. Apa sih manfaatnya? Kemampuan penyelidikan ilmiah IPA merupakan keterampilan sepanjang hayat yang dapat digunakan untuk mempelajari berbagai macam ilmu, termasuk dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tadi manfaatnya, kalau tidak ada metode ilmiah, tidak ada sains, kita kembali ke zaman batu. Tidak ada teknologi. Terus apa sih kegunaan kalian belajar IPA? Kita susah-susah belajar IPA, hitung-hitungan, ngapalin rumus, menghafal anatomi,
Manfaatnya itu apa? Kegunaan belajar IPA dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kalian insya Allah bisa memahami berbagai hal di sekitar. Yang keduanya, kalian insya Allah bisa berpikir logis dan sistematis. Yang ketiganya, insya Allah kalian bisa meningkatkan kualitas hidup kalian. Dan yang terakhir, insya Allah kalian bisa menyelesaikan masalah. Lanjut ke keterampilan sains. Keterampilan sains itu yang pertama adalah mengamati, mengajukan dugaan atau hipotesis, mengklasifikasikan, mengukur, mengolah data, dan mengkomunikasikan. Itu keterampilan sains, langkah-langkahnya. Nah, ini pada materi ini kita akan mempelajari tentang bagian mengukurnya. Bagaimana cara kita mempelajari lingkungan sekitar? Dengan cara penyelidikan ilmiah, tadi mengamati. Kita amati. Contohnya kalau mengamati benda-benda di antariksa memakai teropong, mengamati benda-benda yang kecil memakai mikroskop. Kita amati. Kalau ingin mengamati hewan, kita amati tingkah laku hewan tersebut. Yang kedua, membuat inferensi, menjelaskan pola atau hubungan antar aspek yang diamati, serta membuat prediksi. Dan yang ketiganya, mengkomunikasikan. Contohnya itu bagaimana kita mengetahui besar kekuatan gempa bumi, itu dengan tiga tahapan: pengamatan, prediksi, komunikasi. Pengamatannya itu ada pos-pos pengamatan gempa, biasanya di dekat gunung. Di dekat-dekat gunung itu ada pos-pos pengamatan gempa. Jadi persiapan kalau takutnya ada gunung meletus. Alatnya itu adalah seismograf. Memprediksikan, jadi dari hasil pengukuran alat tersebut, seismograf tersebut, itu kira-kira insya Allah bisa diprediksi kapan kira-kira akan terjadinya gempa. Dan mengkomunikasikan, jadi dikomunikasikan, disebarkan ke halayak ramai. Sikap-sikap yang harus dimiliki oleh seorang peneliti. Yang pertama, harus teliti. Tidak boleh sembrono, harus teliti. Yang keduanya, sabar. Karena penelitian ini tidak sebentar, panjang prosesnya. Contohnya ini contohnya aja ya yang kita alami sekarang, kejadian pandemi COVID-19. Nah, untuk bisa menanggulangi wabah COVID ini, itu kan butuh yang namanya obatnya ya. Bagaimana cara bisa membunuh virus COVID ini? Itu para ilmuwan yaitu meneliti obat-obatannya yang bisa membunuh virus COVID. Nah, ini tidak sebentar. Katanya sih dengar-dengar di berita itu tahun depan, tahun 2020 baru bisa menghasilkan vaksin atau obat untuk membunuh COVID. Berarti lama prosesnya. Dimulai kan dari kurang lebih bulan Februari di Indonesia ya. Ramai-ramainya bulan Februari. Kalau misalkan vaksinnya ditemukan 2020, ya
berapa bulan itu kan tidak sebentar waktunya, jadi harus sabar. Yang ketiganya, rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, kalian harus kepo, punya rasa kepo yang tinggi. Selanjutnya objektif. Nah, objektif ini kalian harus punya rasa objektif. Dan yang kelimanya tenang, tidak buru-buru, tenang aja, slow. Lanjut ke yang tadi, pengukurannya. Jadi yang keterampilan, yang bagian dari keterampilan sains itu kan ada mengamati, ada mengajukan dugaan, hipotesis, mengklasifikasikan, mengukur, mengolah data, dan mengkomunikasikan. Yang akan kita pelajari adalah tentang mengukur. Bagaimana pengukuran sebagai bagian dari pengamatan? Membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Jadi mengukur itu adalah merupakan kegiatan penting dalam kehidupan kita dan kegiatan utama dalam pembelajaran IPA. Iya, jadi mengukur kan segala sesuatunya ada ukurannya. Kalian memakai pakaian, baju, celana ada ukurannya. Kalian membuat kopi ada ukurannya. Kalian membuat mie ada ukurannya, berapa mililiter air yang harus dimasukkan. Apa semua juga ada ukurannya. Membangun rumah, mobil, membuat mobil dan lain-lain itu ada ukurannya. Jadi kegiatan penting dalam kehidupan dan kegiatan utama di dalam pembelajaran IPA. Mengukur. Mengukur atau pengukuran merupakan suatu kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Jadi mengukur atau pengukuran merupakan suatu kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Ya, coba kalau kita perhatikan dari kalimat tersebut, ada dua istilah. Ada dua istilah yang akan kita bahas selanjutnya. Istilah apa itu? Tadi diulangi lagi ya. Mengukur atau pengukuran merupakan suatu kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Jadi istilahnya adalah ada dua. Yang pertama besaran, yang keduanya satuan. Kalian pernah dengar istilah besaran dan satuan? Coba nih contohnya ya. Kita mengukur panjang meja. Panjang meja itu berapa jengkal ya? Panjangnya 7 jengkal. Jengkal siapa? Jengkal si A. Coba diukur sama jengkal si B. Oh, ternyata 6 jengkal. Nah, itu jengkal ini itu kan tidak pasti. Setiap orang tuh jengkalnya beda-beda. Maka dari itu, ilmuwan di seluruh dunia itu menyepakati harus ada suatu besaran dan satuan yang disepakati secara internasional. Ada besaran, satuan, dan alatnya yang disepakati secara internasional agar seragam semua. Jadi nggak bisa pakai tangan, pakai jengkal itu tidak bisa. Jengkalnya orang Arab
orang bule gede-gede kan. Benda yang diamati, besaran yang dapat diukur, besaran yang tidak dapat diukur. Nah ini jadi ada benda-bendanya. Besaran, apa itu besaran? Kalian tahu apa itu besaran? Besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur, dapat dinyatakan dengan angka, dan memiliki satuan. Jadi besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur, dapat dinyatakan dengan angka, dan memiliki satuan. Contoh, sesuatu yang dapat diukur. Tadi ya meja ya. Meja bisa diukur. Dapat dinyatakan dengan angka. Contohnya tadi meja tadi angkanya ternyata panjangnya 1 meter. Contohnya panjang mejanya 1 meter dan memiliki satuan. Nah 1 meter ini itu adalah satuan dari besaran panjang. Besarannya panjang, sesuatu yang dapat diukurnya itu adalah meja. Contohnya dapat dinyatakan dengan angka, tadi contohnya 1 meter, dan memiliki satuan dari panjang adalah meter. Sedangkan satuan merupakan pembanding dalam besaran yang diukur. Jadi satuan merupakan pembanding dalam besaran yang diukur. Sebetulnya besaran terbagi menjadi 2 jenis, besaran pokok dan besaran turunan. Ciri-ciri besaran fisika. Yang pertama dapat diukur, yang kedua memiliki satuan, dan yang ketiganya dinyatakan dengan angka. Tadi sekarang besaran dalam IPA. Besaran dalam IPA ada 4 bagian: besaran pokok, besaran turunan, besaran vektor, dan besaran skalar. Tapi yang akan kita pelajari itu hanya 2, tentang besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok merupakan besaran awal yang telah ditentukan terlebih dahulu, yang terdiri dari 7 besaran. Jadi besaran pokok merupakan besaran awal yang telah ditentukan terlebih dahulu dan terdiri dari 7 besaran. Ini adalah alat-alat dari besaran tersebut. Gambar ini adalah alat-alat dari besaran tersebut. Besaran apa itu yang 7-nya itu? 7 besarannya. 7 besaran pokok adalah yang pertama panjang. Besaran panjang satuannya meter. Alat ukurnya penggaris, jangka sorong, mikrometer skrup. Massa. Besaran massa satuannya adalah kilogram. Alat ukur adalah neraca. Nama besaran waktu satuannya adalah sekon atau detik. Alat ukurnya stopwatch, jam tangan, jam dinding, jam matahari. Besaran suhu satuannya adalah Kelvin. Alat ukurnya termometer. Kuat arus besaran satuannya adalah ampere. Alat ukurnya ampermeter. Besaran jumlah zat satuan adalah mol. Besaran intensitas cahaya
satuannya adalah kandela. Alat ukurnya light meter. Yang akan kita pelajari yang tentang panjang, masa, waktu yang akan kita pelajari pada saat ini. Untuk suhu itu ada nanti di kelas 8. Kuat arus nanti di kelas 9. Jumlah zat dan intensitas cahaya itu tidak dipelajari di SMP. Jadi besaran panjang, masa, dan waktu kita pelajari di kelas 7, suhu di kelas 8, kuat arus di kelas 9. Contohnya ini, kalau kita di kehidupan sehari-hari ya, contoh di kehidupan sehari-hari, kalau kita ke warung. Bu, saya mau beli beras, Bu. Berapa kilo, Neng? 2 kilo aja, Bu. Nah, ini beli beras 2 kilo. 2 kilo ini apakah berat atau massa? 2 kilogram ini berat atau massa si Neng beli berasnya ini? Kita sering salah paham ya. Ternyata 2 kilogram ini bukan menyatakan berat dari beras tersebut, tapi menyatakan massa dari beras tersebut. Contohnya lagi, Arik diminta ibunya untuk membeli gula di warung. Penjaga warung menimbang gula menggunakan anak timbangan 1 kg dan 250 gram. Alat ukuran apa yang digunakan? Alat yang digunakan adalah neraca. Itu untuk mengukur massa. Apa yang dilakukan penjaga warung dalam pengukuran tersebut? Nah, neraca ini berarti neraca sama lengan. Itu di lengan yang satunya taruh beban yang akan diukur, dan lengan yang satunya lagi taruh pemberat 1 kilo dan 250 gram. Apakah yang diukur berat atau massa? Yang diukur adalah massanya. Sebutkan nama besaran, nilai besaran nilai besaran yang diukur dan satuannya. Besarannya tadi adalah massa. Nilai besaran yang diukur 1 kg ditambah 250 gram sama dengan 1,25 kg. Satuannya kilogram. Satuan dari massa adalah kilogram ya, bukan gram. Nah, ini besaran panjang. Contohnya besaran panjang, alatnya adalah mistar atau penggaris, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Besaran massa, alatnya adalah neraca Ohaus, neraca sama lengan, neraca 4 lengan, neraca pegas, dan neraca digital. Besaran waktu adalah alatnya adalah jam matahari, arloji, jam dinding, dan stopwatch. Besaran suhu termometer. Nah, kalau saat ini kan kita kemana-mana, kalau mau ke mall atau kemana, ke sekolah, itu ditembak pakai termometer inframerah nih. Panjang, besaran panjang, alatnya itu adalah penggaris. Ketelitiannya 0,1 cm atau 1 mm. Nah, kalian lihat aja penggaris kalian, paling ujungnya, paling kecilnya itu 1 mm. Jangka sorong, ketelitian 0,01 cm atau 0,1 mm. Mikrometer skrup, ketelitiannya 0,001 cm atau 0,01 mm. Bagaimana sih alatnya, jangka sorong dan mikrometer? Mungkin apakah kalian pernah dengar nama itu, jangka sorong atau mikrometer skrup, atau kalian juga punya di rumah alatnya? Yang ini adalah gambar dari jangka sorong. Jangka sorong, bagian-bagian dari jangka sorong. Bagian bawah itu ada bagian rahang tetap bawah. Ada benda yang akan diukur, rahang sorong bawah, skala nonius, dan tangkai ukur kedalaman. Pada bagian atasnya ada
rahang tetap atas, rahang sorong atas, tombol pengunci, dan ada skala utamanya. Ini adalah gambar dari jangka sorong. Lanjut ke micrometer skrup. Ini adalah gambar dari micrometer skrup. Seperti ini alatnya. Bagian-bagiannya ada poros tetap, ada poros geser, ada pengunci, ada skala utama, ada skala nonius, ada pemutar, ada ratchet, dan ada frame-nya. Yang tadi adalah gambar dari alat ukur micrometer skrup untuk mengukur besaran panjang. Selanjutnya untuk mengukur besaran massa menggunakan neraca. Nah, ini namanya neraca Auhaus. Bagaimana cara menggunakannya? Langkah pertama, kalibrasikan neraca hingga posisi lengan mendatar saat semua beban geser di angka 0 dengan cara memutar skrup kalibrasi. Jadi sebelum ditaruh beban atau benda yang akan kita ukur itu, sebelumnya itu kita kalibrasikan dulu neracanya. Langkah kedua, letakkan benda di piring beban. Langkah ketiganya, geser-geser beban geser hingga seimbang. Jadi kita geser-geser dulu beban geser sampai seimbang. Mulailah dengan beban geser yang paling besar di bagian paling belakang, yang angkanya paling besar. Yang angka paling besar itu puluhan, yang pertengahan tuh satuan, dan yang paling depan itu yang terakhir 0, contohnya gini lah. Contohnya tadi mengukur benda ini ya, contohnya angka paling besarnya ini di angka 20 gram. Terus yang keduanya, yang tengahnya itu ada di angka 5 gram, dan yang di terakhir di angka 0,3 gram. Jadi dijumlahkan 20 gram ditambah 5 gram ditambah 0,3 gram, berarti 25,3 gram. Sama ini neraca sama lengan juga yang ada di warung-warung. Benda yang akan diukur itu ditaruh di lengan sebelah kiri, lengan sebelah kanannya ditaruh pemberat 1000 gram, 100 gram, dan 50 gram. Dijumlah 1000 tambah 100 tambah 50 berarti 1150 atau sama dengan 1,15 kilogram. Nah, ini adalah gambar dari neraca pegas. Ini adalah gambar dari neraca pegas. Selanjutnya adalah besaran waktu. Alat ukurnya adalah stopwatch, arloji, jam matahari, jam tangan, jam dinding. Satuannya adalah detik. Selanjutnya ke besaran turunan. Apa itu besaran turunan? Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Jadi besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Sebetulnya ada banyak
di dunia ini besaran turunannya. Cuma contohnya itu luas, volume, kecepatan, percepatan, gaya, usaha, dan lain-lain. Sini luas, volume, konsentrasi larutan, laju pertumbuhan, volume, gaya, usaha, percepatan, dan lain-lainnya. Banyak. Jadi besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contoh soalnya. Adit membuat larutan gula dengan mencampur 5 gram gula ke dalam 250 ml air. Nah, air ini sebagai pelarutnya. Tentukan konsentrasi larutan gula tersebut. Kita jawab. Bagaimana caranya untuk mengetahui konsentrasi larutan? Caranya dengan gula dibagi air. Jadi atau benda dibagi pelarut. Bendanya kan tadi contohnya adalah gula. Gulanya 5 gram. Dibagi pelarutnya ya air. Airnya itu 250 ml. Berarti 5 gram gula dibagi 250 ml air sama dengan 0,02 gram per mililiter. Rumus konsentrasi larutan itu adalah massa zat terlarut dibagi volume pelarut. Itu rumus dari konsentrasi larutan. Massa zat terlarutnya tadi kan gula contohnya ya. Volume pelarutnya itu tadi air. Massa zatnya 5 gram, volume pelarutnya 250 ml. Dibagi sama dengan 0,02 gram per mililiter. Lanjut ke laju pertumbuhan. Rumus dari laju pertumbuhan itu adalah tinggi akhir dikurangi tinggi awal dibagi waktunya. Laju pertumbuhan itu rumusnya tinggi akhir dikurangi tinggi awal dibagi waktu. Contoh soal. Tinggi tanaman kacang hijau di minggu pertama. Berarti nih minggu pertama tinggi awalnya ya 2 cm. Pertumbuhan di minggu kedua adalah 4 cm. Berarti di tinggi akhir. Berapakah laju pertumbuhan tanaman hijau tersebut? Nah, jadi kan ada waktunya berapa? 2 minggu. Minggu pertama dan minggu kedua. Berarti 2 minggu waktunya. Tinggi akhirnya itu 4 cm. Tinggi awalnya 2 cm. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Berarti selisih dari tinggi akhir dikurangi tinggi awal, selisihnya adalah 2 cm. Dibagi waktunya 2 minggu. Berarti 2 cm dibagi 2 minggu sama dengan 1 cm per minggu. Berarti laju pertumbuhan tanaman kacang hijau tersebut adalah 1 cm per minggu. Sekarang denah kebun ya, denahnya. Ini contoh dari denah kebun. Skala. Jadi untuk menghitung skala, rumusnya adalah jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Itu rumus dari skala. Rumus dari jarak sebenarnya adalah jarak pada peta dibagi skala. Rumus jarak pada peta adalah skala dikali jarak sebenarnya. Itu adalah rumusnya. Nah, cukup sekian dulu materi tentang objek IPA dan penyelidikannya. Apabila ada pertanyaan
atau kalian kurang mengerti materinya, pembahasannya, kata-kata dari Ustadz, itu bisa kalian tanyakan di kolom komentar pada Google Classroom. Sebenarnya sih pengen ngasih tugas, tapi nanti aja kalau ada kesempatan. Cukup sekian dulu dari materi dari Ustadz. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.